Celebrate the journey of being essentially you with me, Cinta Laura Keel, 4A Coffee's Social and Sustainability Ambassador. Simak kisah menarik dan cerita positif dari figur inspiratif untuk lebih percaya diri and be essentially you. Hai, aku Cita Pohan. Aku seorang host, presenter, MC, dan juga penulis. Bikin konten juga, banyak sharing di sosial media. Pokoknya apaan aja aku kerjain deh. Karena zodiak aku tuh Gemini. Jadi aku banyak penasarannya, banyak pengen nyobain sesuatu, banyak pengen mengeksplor apa-apaan aja yang ditawarkan dunia ini. Ini baru mulai pertanyaannya udah deep banget ya. Hal yang paling esensial dalam hidup. Kalau dulu mungkin aku ngerasanya hal yang paling esensial itu waktu usia aku masih lebih muda gitu ya, adalah hal-hal yang ada hubungannya sama prestasi, sama hubungan sama keluarga, sama orang-orang yang kita dekat dan lain-lain. Tapi makin kesini, kayaknya aku menyadari bahwa yang paling esensial dalam hidup buat aku itu adalah kesadaran sih. Awareness dari dalam diri masing-masing untuk mengenal siapa diri kamu mau ngapain di sini, apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang kamu nggak bisa lakukan. Aku rasa itu deh. Aku rasa kayaknya kenapa orang banyak merasa nggak percaya diri, terutama karena penampilan fisik. Karena kita itu selama ini kalau disuruh mengenal diri sendiri, yang kita kenalin tuh yang ada di depan cermin. Jadi apa yang kita lihat pakai mata, which is penampilan fisik kita. Nggak salah sih, tapi sebenarnya pada saat kita sebaiknya mengenal diri kita atau tahu siapa diri kita tuh bukan yang di cermin yang kita lihat itu. Esensinya tuh bukan itu, tapi siapa yang ada di dalamnya gitu kan. Dan aku rasa ini yang nggak disadari sama banyak orang. Bahkan aku pun juga lama banget ada di posisi itu, di posisi bahwa mengelihat diri aku ya fisik. Aku tuh siapa? Aku ya itu yang di cermin, yang di foto gitu. Dan itu yang akhirnya bikin jadi kacau mungkin ya di beberapa momen. Stereotip paling mengganggu kalau dari penampilan fisik, ini aku paling cerita yang aku rasain ya, karena contoh kasusnya aku. Jadi aku kan memang dari kecil sampai dewasa itu selalu jadi I was a chubby baby gitu. Jadi dari kecil tuh selalu nggak masuk di berat badan ideal gitu. Dan dibilang chubby, gemuk, gendut, segala macam titel tersebut lah gitu. Dan kayaknya kalau di kasus aku yang paling mengganggu adalah stereotip bahwa orang yang gendut itu pemalas. Buat aku itu ganggu banget. Karena itu dua hal yang berbeda sih menurut aku. Lagi-lagi ya, karena fisik adalah apa yang kita lihat dan juga apa yang dinilai sama orang itu benar. Tapi apa yang dilaluin sama orang tersebut di dalam fisiknya masing-masing, kita tuh nggak akan pernah bisa menilai. So kalau misalnya ada stereotip tertentu, oh orang yang bentuknya begini pasti begini, orang yang jerawatan pasti jorok, orang yang ya gendut itu pasti pemalas. Buat aku nggak pada tempatnya sih kita ngejudge orang dan memberikan stereotip seperti itu kepada orang lain atau mungkin diri kita sendiri. Dengan bentuk fisik yang besar gitu ya, orang tuh ngeliatnya kayak nggak, lo tuh harusnya nggak segini, lo harus kurusin badan gitu, atau kayak lo banyakin olahraga deh gitu, lo mungkin makannya dijaga deh yang sehat gitu. Padahal itu semua udah dilakukan gitu. Dan ya itu ya, aku jadi ngerasa kenapa ya orang kok message dari orang-orang di sekitar aku selalu ingin mengecilkan diriku, sampai akhirnya aku merasa harus mengecilkan diriku, bukan hanya fisik tapi juga mengecilkan siapa diri aku. Agak mundur sedikit, jangan sampai nutupin orang, memberikan nilai yang lebih rendah untuk diriku sendiri gitu. Itu tuh momen itu sempat terjadi, dan kesadaran itu bahwa ternyata aku hidup di dalam pola pikir yang seperti itu juga baru tersadar itu baru-baru ini. Dan ketika aku nyadar, jadi ternyata selama ini karena orang-orang terasa seperti mengecilkan aku pun mengecilkan diriku sendiri ya gitu. Kayaknya ini ada yang harus dibenerin deh pola pikirnya. Dan ternyata ya dimulai dari pola pikir aku sendiri.
banyak baca, banyak dengar, banyak nonton. Terus udah gitu aku nyari banyak contoh juga. Jadi buat aku role model tuh penting banget. Aku nyari banyak contoh dan aku membuka mata aku lebih lebar gitu. Karena ternyata poinnya adalah itu semua terjadi karena pikiran aku juga sempit. Kenapa bisa sempit? Karena ada limiting beliefs dari hal-hal yang selama ini aku dengar di scope kehidupan aku yang lingkungannya kecil itu doang gitu. Cuman di Jakarta doang mungkin, cuma di Indonesia doang mungkin. Tapi ketika aku membuka mata aku lebih lebar lagi dengan seluruh keberagaman yang ada di dunia, terus mencoba untuk terkoneksi dan terinformasi sama hal-hal yang sifatnya tuh lebih universal, lebih luas gitu ya cakupannya, itu ngebuka mata aku banget bahwa oh, that stereotype tuh ternyata adanya cuman di lingkungan gue doang ya. Ketika ini dibuka lebih lebar lagi, di zoom out, I see the bigger picture. Aku nemu jawabannya sih bahwa emang nggak semua harus sama gitu. Mau itu dari bentuk fisiknya, dari cara dia berekspresi, dan skill apa yang dia punya, itu juga sesuatu yang beragamnya tuh beragam banget gitu. Jadi yang tadinya aku ngerasa alien di tengah lingkungan aku, karena aku jadi sadar bahwa emang manusia tuh seberagam itu. Dan itu sih akhirnya yang menolong dan membantu aku untuk bisa meng-embrace siapa diri aku sesungguhnya. Dan kalau misalnya hubungannya sama validasi dari orang lain, menurut aku bisa dibilang ada manfaatnya. Ketika kita punya grup ataupun juga beberapa orang yang menjadi support system kita, itu penting gitu. Tapi intinya adalah jangan sampai itu menjadi satu-satunya tolak ukur kita pada saat menilai diri. Jadi kayak kalau belum dibilang keren, berarti gue belum keren. Kalau belum dapat penghargaan tertentu, berarti gue belum ada artinya, atau gue belum berprestasi, atau gue kurang memberikan kontribusi kayak gitu-gitu. Itu sih yang sebenarnya harus dihindari gitu. Jadi jangan sampai validasi dari luar atau dari orang lain menjadi satu-satunya cara kita menilai diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya itu dibutuhkan untuk membangun positivity dalam diri kita, ya dibutuhkan. Karena kan manusia juga makhluk sosial kan. Justru dengan tidak berusaha untuk menguasai, agak sedikit ngebingungin. Tapi sebenarnya kita cukup menyadari dan mengelola aja sih apaan aja yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan kita. Karena yang namanya ketidakpercayaan diri itu sesuatu yang manusiawi, normal, dan itu fiturnya manusia juga untuk punya keraguan sama dirinya gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya keraguan itu juga malah aneh. Karena kita jadi malah akan nggak bisa punya filter untuk sesuatu yang baik, nggak baik, atau sesuatu yang kita mau lakukan atau nggak mau lakukan. So buat aku penting untuk dikelola aja dan menyadari bahwa itu semua being a part of ourselves. Untuk menjadi essentially you, buat aku setiap orang perlu sadar bahwa dirinya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga pikiran dan jiwa yang ada di dalam fisik tersebut gitu. Dengan kita punya pola pikir seperti itu dan ingat bahwa diri kita itu beyond fisik gitu ya, lebih dari sekedar fisik aja, aku rasa akan sangat berguna dan bermanfaat karena kita nggak lagi bergerak memberikan penilaian terhadap diri sendiri hanya dari casing luar yang kita lihat di cermin. Tapi lebih dari itu, kita akan bisa menilai diri kita sendiri atau memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri lewat sesuatu yang lebih bermakna, yaitu sesuatu yang datangnya benar-benar dari dalam. What a journey to celebrate! I hope you guys feel inspired and are ready to be the best version of yourselves. Nantikan video inspirasi lainnya dalam episode The Journey of Being Essentially You selanjutnya. Stay tuned hanya di YouTube 4A Coffee.